Shalom semuanya, selamat pagi. Apa kabar kalian? Tidurnya nyenyak enggak? Tadi pagi bangun berdoa enggak? Nah, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, teman-teman, mari kita bangkit berdiri untuk kita memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Muda Mudi 128 ayat 1 dan 2. Aku diberikan kidung baru. Bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Sebelum kita membaca firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Kami boleh Engkau jaga dan sertai di dalam istirahat kami tadi malam dan boleh dibangunkan di pagi hari ini dengan tidak kurang satu apapun juga. Saat ini kami boleh Engkau kumpulkan di saat ini untuk IHMPT secara online. Mengucap syukur untuk media yang boleh Engkau berikan kepada kami supaya kami dapat tetap beribadah kepadamu Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan sedikit dari berita firman-Mu. Kami mohon Engkau kiranya mau menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca dapat kami pahami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil dari Yesaya 50. Yesaya 50 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Kau diajak adik-adik semuanya untuk berdiri. Sekali lagi kita siapkan Alkitab kita dari Yesaya 50. Yesaya pasal 50 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-6. Kalau adik-adik sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama. Yesaya 50 ayat 4 sampai 6. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan kita di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan, haleluya. Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Kau diharap kita semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Meskipun kita harus menjalani aktivitas kita dan sedikit terhalangi
karena pandemi COVID-19 ini. Nah, di pagi hari ini kita boleh membaca tadi dari Yesaya 50 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Sebelum Kak Odi memulai menceritakan isi Alkitab ini, Kak Odi ingin bertanya kepada adik-adik. Menurut adik-adik, pemimpin yang berkualitas itu ciri-cirinya gimana sih? Ya, Kak Odi ulangi lagi ya pertanyaannya. Menurut adik-adik, pemimpin yang berkualitas, ya, itu ciri-cirinya bagaimana? Silahkan adik-adik jawab, simpan dulu jawabannya. Nanti kita bahas kembali mengenai pertanyaan Kak Odi ini. Oke. Nah, kita balik lagi ke perikop di pagi hari ini ya adik-adik. Yesaya 50 ayat 4 sampai 6 ini ditulis oleh Nabi Yesaya saat itu untuk mengingatkan bangsa Israel yang saat itu sudah menjauh ya dari Allah. Mereka justru tidak mempraktekkan apa yang ditulis Yesaya di ayat yang ke-4 sampai 6 yang kita baca tadi. Nah, untuk itu Yesaya menuliskan ayat ini supaya bangsa Israel itu menjadi ingat kembali akan tugasnya dia sebagai hamba Tuhan dan sebagai teladan kepada bangsa-bangsa lain. Karena pada saat itu Israel seperti kehilangan identitasnya sebagai teladan kepada bangsa lain. Mereka hidup tidak sesuai dengan perintah Allah. Yesaya 50 ayat 4 sampai 6 ini dituliskan supaya bangsa Israel menjadi ingat kembali akan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai hamba Tuhan. Nah, kalau Kak Odi tanya lagi tentang pertanyaan yang tadi Kak Odi tanyakan di awal, apakah adik-adik sudah punya jawabannya? Kalau adik-adik sudah menjawab dan adik-adik sudah punya jawabannya di dalam pikiran adik-adik, coba kita cocokkan dengan jawabannya Kak Odi ya. Kita cocokkan, sama nggak jawaban kita? Ciri-ciri pemimpin yang berkualitas itu dia harus punya 4 hal. Yang pertama itu dia harus punya lidah, dia itu harus punya kuping, dan dia harus punya punggung. Kemudian semua yang dia miliki itu harus dia fungsikan dalam konteks dia sebagai hamba Tuhan. Nah, ayo, ada yang jawabannya sama nggak kayak jawabannya Kak Odi? Jadi ada 4. Yang pertama itu lidah, kuping, punggung, terus semuanya itu harus difungsikan dalam peranannya dia sebagai hamba Tuhan. Sama nggak jawaban kita? Tadi Kak Odi bilang ciri pemimpin berkualitas itu harus punya 4 hal itu. Nah, kita baca lagi di dalam Yesaya 50 ayat 4 sampai 6. Pemimpin yang berkualitas dia harus mempunyai lidah. Artinya fungsi daripada lidah ini, kalau kita baca di ayat yang keempat, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Ya, fungsi lidah seorang hamba, seorang pemimpin itu dia harus bisa memberikan semangat dan memperkatakan hal-hal yang baik dan menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar dia. Ya, lidah. Dengan lidah yang sama kita kadang-kadang ceritain orang lain, justru bukannya kita membagikan berkat, tapi kita malah membagikan kejelekan orang paling banyak, ya kan? Nah, itu hal pertama tuh, lidah. Simple tapi kayak susah ya. Tidak ada yang bisa mengendalikan lidah kita ini selain dari sini dan dari sini. Oke, pertama lidah. Kita bahas satu-satu. Yang kedua, punya kuping. Punya kuping, kalau kita lihat di ayat
Di ayat keempat, bagian selanjutnya, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya, Allah membuka telingaku supaya aku bisa mendengar setiap perkataan yang keluar dari Tuhan. Nah, ini ada hubungannya nih antara kuping sama lidah nih. Apa yang adik-adik dengarkan secara adik-adik tidak sadar, itu pula adalah hal yang adik-adik ucapkan. Jadi kalau adik-adik sudah terbiasa dengar hal-hal yang jelek, ya, yang keluar dari mulut adik-adik itu juga pasti hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau adik-adik udah sering mendengarkan hal-hal baik, firman Tuhan, khotbah dari pendeta maupun penatua atau presbiter, yang adik-adik perkatakan melalui lidah adik-adik, melalui mulut adik-adik, harusnya itu mengandung berkat dan mengandung sukacita dan semangat bagi orang-orang di sekitar adik-adik, bukannya sebaliknya. Jadi selain lidah, kuping pun itu menjadi hal yang sangat penting untuk seorang pemimpin yang berkualitas, atau untuk seorang hamba. Nanti kalau dijelaskan apa hubungannya pemimpin dengan hamba ini. Kenapa dari tadi Kak Odi ngomong pemimpin atau hamba, pemimpin atau hamba. Oke. Kemudian yang ketiga, pemimpin yang berkualitas itu dia harus punya punggung. Ya. Maksudnya di sini bisa kita baca di ayat yang ke-6. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Apa yang ingin digambarkan di sini adalah ketaatan penuh dan penyerahan diri untuk melaksanakan keputusan dari Tuhan. Kalau orang-orang memukul aku, kata yang di ayat 6 ya, orang-orang memukul aku dan aku akan memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, juga pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Artinya dia akan memberikan kehidupan dia ya untuk Tuhan pakai, dan kalaupun ada rintangan dan halangan yang menghalangi dia tidak akan membalikan badannya dari iman dia kepada Tuhan. Tidak akan membuat dia membelok arah, tidak memilih Tuhan di dalam hidupnya. Itu maksudnya punggung. Jadi kalau misalnya contohnya nih di pergaulan adik-adik sebelum COVID ini ya, adik-adik makan sama-sama teman-temannya adik-adik, terus adik-adik berdoa nih, lipat tangan, tutup mata, berdoa sebelum makan. Terus teman-temannya adik-adik ngomong, kok lu gak menghargai kami sih? Oh, berdoa di hadapan kami, gak usah kayak gitulah. Atau, wah lu so suci banget, mau makan aja berdoa. Terus adik-adik bukannya menjelaskan kenapa adik-adik harus berdoa, kenapa harus saya doakan makanan saya, karena saya harus mengucap syukur Tuhan kasih saya hari ini bisa makan gitu. Adik-adik tidak menjelaskan seperti itu, alih-alih adik-adik langsung di dalam hatinya bilang, oke, ya udah kalau gitu mulai sekarang kalau ada sama bareng mereka lagi, saya nggak usah berdoa kalau mau makan, daripada nanti dipertanyakan lagi, dikatain lagi. Ya udah saya nggak usah aja berdoa, kan saya di depan mereka aja saya nggak berdoa, saya berdoanya dalam hati aja, Tuhan tahu kok. Itu tuh contohnya sama kayak yang ini. Adik-adik bukannya memberikan punggung adik-adik, adik-adik bukannya memberikan diri adik-adik untuk tetap berintegritas, berpegang pada iman adik-adik, adik-adik malah memilih untuk membelakangi, memunggungi imannya adik-adik sendiri. Itu contoh gampangnya aja, contoh simple. Itu adik-adik belum masuk kategori yang memberikan punggung ketika orang-orang pukul, enggak. Kalau adik-adik mau masuk ke kategori memberikan punggung untuk orang-orang pukul, memberikan punggung
kepada orang-orang yang memukul aku, harusnya adik-adik menjelaskan kepada mereka, ya saya memang harus berdoa sebelum makan, karena kan makanan ini diberikan Tuhan kepada saya, jadi saya harus mengucap syukur bahwa Tuhan kasih saya makan hari ini. Apapun makanannya, mau bubur ayam, mau indomie, tetap aja sebelum makan harus didoain dulu, supaya makanan itu juga jadi berkat untuk tubuh saya nggak sakit makan makanan ini. Nah, harusnya dari bisa jelasin kayak gitu, bukannya langsung dalam hati, udahlah kalau gitu mulai dari sekarang saya nggak usah lagi lah berdoa kalau sama-sama mereka. Kalau sama-sama mereka aja nih Tuhan, saya nggak akan berdoa. Kalau nggak ya saya berdoa tapi dalam hati aja ya Tuhan. Nggak kayak gitu harusnya ya adik-adik. Nah, tadi sudah kau dijelaskan lidah, kuping, punggung, yang terakhir. Pemimpin yang baik adalah pemimpin sebagai hamba Tuhan. Nah, kenapa? Karena sebagai pemimpin dia harus memberitakan kebenaran, memberitakan kebenaran. Berarti itu keluar dari mulut dia, keluar dari perkataan dia, keluar dari lidah dia. Menggunakan lidah untuk berkata-kata. Dan melalui tingkah lakunya dia sudah pasti. Nah, bagaimana dia bisa memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang berasal dari firman Tuhan, kalau dia tidak terlebih dahulu rajin dan tekun mendengar suara Tuhan. Nah, yang tadi kau dicontohkan, yang tadi kau dibilang, hubungannya kuping, apa yang kita dengarkan dengan apa yang kita perkatakan. Ya, semakin sering kita mendengar hal yang baik, apa yang kita perkatakan itu, apa yang kita dengar baik itu akan kita keluarkan dari mulut kita, dari perkataannya kita. Jadi kalau adik-adik lebih sering mendengar hal-hal yang tidak baik, maka bisa jadi perkataan adik-adik juga mengandung hal-hal yang tidak membawa berkat bagi orang-orang di sekitar adik-adik. Pemimpin yang baik harus menyerahkan diri untuk Tuhan pimpin atau tuntun. Nah, itulah ciri-ciri seorang pemimpin yang berintegritas. Ya. Nah, kalau dibilang pemimpin yang berintegritas ini, menurut adik-adik pemimpin yang berintegritas itu apa sih artinya? Jadi kalau kita cari di arti kata dari integritas itu maksudnya apa yang adik-adik perkatakan dan apa yang adik-adik lakukan atau perbuat itu sama. Jadi kalau adik-adik bilang nyontek itu dosa, yang adik-adik lakukan ya adik-adik nggak nyontek. Bukannya yang adik-adik bilang nyontek itu dosa, padahal yang adik-adik lakukan itu adalah menyontek setiap kali ujian. Nah, itu bukan orang yang berintegritas ya adik-adik. Orang yang berintegritas itu dia bilang A, dia ngelakuinnya A juga, bukan B. Nah, sama, pemimpin yang berintegritas itu dia harus menjadi terlebih dahulu menjadi seorang hamba Tuhan. Artinya hamba Tuhan itu dia memberikan dirinya untuk Tuhan tuntun, untuk Tuhan yang sertai. Ya, sehingga dia bisa menjadi pemimpin yang punya integritas. Saat dia ngomong A, dia akan melakukan A. Tuhan yang mampukan dia. Oke, jadi kalau adik-adik dengar penjelasan kau ini, jangan-jangan adik-adik ngerasa, ya udahlah, kayaknya berat banget jadi pemimpin ya. Begitu, aku nggak usah lah jadi pemimpin aku nggak usah lah jadi pemimpin. Kayaknya berat banget tugasnya. Harus ini, harus itu, harus A, B, C, D. Kayaknya aku nggak sanggup. Kalau adik-adik berpikir seperti itu, kau ini bisa bilang adik-adik salah. Karena saat ini tanpa adik-adik memilih aku mau jadi pemimpin atau tidak, adik-adik sudah menjadi pemimpin. Loh, kok bisa kak? Aku kan
nggak ada keputusan aku jadi pemimpin, nggak ada yang pilih-pilih aku jadi pemimpin. Kok Kak Odi tiba-tiba bilang aku sekarang adalah pemimpin? Oh iya, adik-adik adalah pemimpin untuk diri adik-adik sendiri. Maksudnya apa ya, Kak, pemimpin untuk diri sendiri? Adik-adik memimpin diri adik-adik sendiri. Adik-adik mau ngambil jalan ke kanan, mau ngambil jalan ke kiri, itu gak ada yang nyuruh adik-adik. Adik-adik yang memutuskan. Hari ini aku mau makan jam 2 atau aku mau makan jam 12. Nah, itu adik-adik yang memutuskan. Ya mungkin mama papanya teriak ya, jam 12 nih makan. Tapi adik-adik kan berging. Ya, berging itu bahasa Indonesia. Tawar-menawar. Adik-adik bilang, tunggulah Pak, ini nanggung ada tugas dulu, ini nantilah jam 1. Yang memutuskan nanti jam 1 itu siapa? Atau oke, aku habis ini makan, aku tidur dulu 1 jam, habis itu aku mau bikin tugas karena ada PR matematika misalnya. Jadwal itu yang menentukan siapa? Adik-adik, nggak ada yang nyuruh adik-adik. Ya itu, adik-adik memimpin diri adik-adik sendiri namanya. Jadi tanpa adik-adik harus dipilih, adik-adik pun sudah menjadi pemimpin untuk dirinya adik-adik sendiri. Nah, permasalahannya, keputusan atau jadwal ya, katakanlah jadwal adik-adik hari itu. Adik-adik susunnya benar atau enggak? Keputusan yang adik-adik ambil itu sebagai pemimpin untuk diri sendiri itu, diri adik-adik sendiri, itu benar atau tidak? Nah, kalau adik-adik tidak pernah membaca firman Tuhan, adik-adik tidak pernah berdoa, maka ketika adik-adik membuat keputusan, itu belum tentu keputusan itu bagus buat adik-adik. Karena adik-adik tidak menyertakan Tuhan di dalamnya. Tuhan tidak menuntun adik-adik. Ya, tadi kan kalau dibilang untuk menjadi pemimpin yang baik, yang berkualitas, berintegritas, adik-adik terlebih dahulu harus menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan dalam konteks memberikan diri untuk Tuhan tuntun, memberikan diri adik-adik untuk hidup di dalam firman Tuhan, ya, melakukan semua hal yang Tuhan inginkan dalam hidup adik-adik hamba Tuhan. Jadi ketika adik-adik sudah kasih diri berdoa, Tuhan tuntunlah saya hari ini dalam melewati pelajaran yang harus saya ikuti hari ini. Kemudian setiap pagi adik-adik berdoa, setiap malam adik-adik berdoa minta Tuhan jaga, komunikasi adik-adik bagus dengan Tuhan dalam doa adik-adik, dalam ketekunan adik-adik membaca firman Tuhan, meskipun membaca firman Tuhannya melalui IHMPT seperti ini, tapi adik-adik rajin mendengarkannya, membaca firman Tuhan, rajin berdoa. Maka keputusan yang adik-adik bikin itu seharusnya dan pastinya itu tuh baik dan benar. Karena yang menuntun adik-adik untuk memutuskan segala sesuatu dalam kehidupan adik-adik, segala sesuatu dalam aktivitas adik-adik, itu Tuhan Yesus. Bukan hanya diri adik-adik sendiri. Pokoknya saya mau makan nantilah jam 2 saya mau makannya KFC aja lah, nggak usah sayur. Harusnya tidak terjadi seperti itu. Jadi ketika adik-adik memutuskan, saya nggak mau makan sayur karena saya tidak suka sayur. Nah, kalau adik-adik udah dituntun sama Tuhan, pasti tuh ada sedikit lah suara, sedikit aja pasti di dalam hatinya adik-adik. Tapi kan sayur itu bagus. Ini lagi pandemi loh, kalau imunitas kamu turun gimana kalau kamu tidak makan sayur atau buah? Meskipun itu hanya suara kayak cuma lewat gitu aja, kayak angin gitu tuh. Tapi itu adalah buah dan hasil adik-adik minta tuntunan
Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik. Itu contoh kecil aja. Contoh kecil. Nah, suara yang adik-adik dengar itu tuh suara Tuhan yang menegur adik-adik. Ya, ada teguran sedikit gitu, meskipun dia cuma lewat beberapa detik gitu doang. Atau pas adik-adik mau ngelakuin sesuatu terus tiba-tiba ada yang dalam hati yang kayak meskipun tuh itu adalah tuntunan dari Tuhan juga. Tuhan punya cara banyak banget untuk menuntun adik-adik. Kalau adik-adik menggunakan kuping, menggunakan mulut adik-adik, menggunakan punggung, ya adik-adik untuk menjadi hamba Tuhan, ya hamba Tuhan yang kau dijelaskan tadi, maka adik-adik pasti nih tahu nih, ini suara Tuhan nih, dia lagi mau negur gue nih. Berarti saya mau ngambil jalan ke kiri tadi terus Tuhan berarti saya mundur dulu. Bener gak ini Tuhannya kanan, kiri, atau saya harus ke kanan? Ya, supaya adik-adik bisa menjadi pemimpin yang berintegritas, maka adik-adik harus memfungsikan lidah, kuping, dan punggung adik-adik dengan baik. Sehingga adik-adik tidak seperti bangsa Israel yang kita baca di dalam melalui perikop firman Tuhan kita di pagi hari ini. Sehingga di mana bangsa Israel sedang tidak menjadi hamba atau pemimpin yang baik di mata Tuhan. Sehingga Tuhan menegur mereka untuk kembali melaksanakan fungsi mereka sebagai hamba Tuhan dengan baik. Nah, kemudian apa yang bisa adik-adik lakukan untuk saat ini? Atau apa sih yang bisa adik-adik lakukan untuk melatih diri adik-adik? Dalam hal ini melatih lidah adik-adik, melatih kuping, telinga adik-adik, melatih punggung adik-adik supaya antara apa yang adik-adik perkatakan dengan apa yang adik-adik lakukan itu tuh sama. Yang pertama itu pastinya udah kakak-kakak sering ulang-ulangi, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin beribadah. Ya, dengan 3 cara itu saja adik-adik bisa mulai melatih diri adik-adik supaya bisa menjadi pemimpin untuk diri adik-adik sendiri yang berintegritas. Latihlah diri adik-adik supaya menjadi pemimpin yang berintegritas untuk diri adik-adik sendiri. Dengan cara rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin beribadah. Sehingga lidah adik-adik itu memperkatakan hal yang menjadi berkat bagi orang lain, menjadi semangat bagi orang lain. Telinga adik-adik gunakan untuk mendengar kabar baik dari firman Tuhan, untuk mendengarkan hal-hal yang baik dan mendengarkan suara Tuhan. Dan punggung adik-adik berikan sebagai janji iman adik-adik untuk menjaga iman dan percaya adik-adik serta pengharapan adik-adik kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Nah, firman Tuhan sudah kita dengarkan. Mari kita merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan kita bernyanyi dari Kidung Muda Mudi 101 ayat 1 dan 2. Terima kasih ya Tuhanku. Kasih
Ya, adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan saja yang mampukan kami untuk kami boleh menjadi pemimpin yang berintegritas saat ini untuk diri kami masing-masing dulu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pemimpin yang adalah hamba Tuhan yang memperkatakan hal-hal yang baik dan benar dan boleh menjadi teladan bagi orang di sekitar kami juga Tuhan. Kami saat ini berdoa untuk adik-adik terkasih kami, adik-adik teruna yang dalam minggu ini boleh Engkau tambahkan 1 tahun usia kepada mereka. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka hingga saat ini. Terima kasih atas berkat dan anugerah yang boleh Engkau berikan kepada mereka yang mereka nikmati hingga saat ini. Apa yang menjadi cita-cita dan harapan daripada adik-adik ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sehingga apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka harapkan, Tuhan saja yang mau memberikan yang terbaik bagi mereka atas cita-cita mereka Tuhan. Sertai mereka di dalam sekolah mereka, di dalam pergaulan kehidupan mereka, kiranya mereka boleh menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami juga ingin berdoa bagi adik-adik lain kami terkasih yang terbaring sakit, yang mengalami sakit. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau saja yang mau menyembuhkan setiap sakit yang mereka derita Tuhan. Jamah bagian tubuh mereka yang sakit, dan Engkau mau menyembuhkan mereka Tuhan. Berkati juga setiap obat-obatan dan para medis yang digunakan. Kiranya melalui itu juga semuanya Tuhan mau pakai untuk menyembuhkan adik-adik terkasih kami ini Tuhan. Sehingga mereka boleh pulih, mereka boleh sehat kembali dan beraktivitas dari hari lepas hari dengan penuh ungkapan syukur dan sukacita yang mereka naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ini juga kami ingin berdoa untuk adik-adik klien kami yang dalam proses sekolah online saat ini. Tuhan berkati mereka dengan setiap pelajaran yang mereka ikuti di sekolah. Biarlah apa yang mereka dapatkan dari sekolah online ini melalui guru-gurunya dapat mereka pahami, dapat mereka mengerti, sehingga mereka boleh menggunakannya ilmu yang mereka dapatkan ini untuk masa depan mereka yang lebih baik lagi. Dan biarlah mereka boleh memuliakan nama Tuhan juga dengan prestasi mereka, dengan ilmu mereka yang mereka dapatkan dari guru-guru mereka. Mampukanlah mereka Tuhan di dalam setiap pelajaran yang mereka ikuti, sehingga mereka boleh tampil menjadi anak-anak Tuhan yang berprestasi. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan gereja kami. Engkau kiranya berkati gereja kami mulai dari semua program-program yang ada, yang disusun untuk pelayanan Tuhan melalui gereja kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau saja yang memberkati dan memampukan setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan gereja GPIB Zebulon untuk dapat melakukan setiap program tugas pelayanan yang harus kami lakukan. Engkau saja juga mau memberkati KMJ, presbiter, pengurus pelkat, pelayan, semuanya Tuhan. Kiranya Engkau saja yang memampukan kami untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan kami Tuhan. Dan biarlah lewat pelayanan kami, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Saat ini juga kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu Tuhan, mulai dari presiden sampai pimpinan paling terendah RT RW kelurahan. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau saja yang mau memimpin setiap langkah dan keputusan kebijakan mereka, sehingga kebijakan yang mereka ambil, semua keputusan yang mereka ambil kiranya boleh mendatangkan sejahtera bagi bangsa ini, dan boleh juga Engkau tuntun mereka supaya mereka dapat menggunakan kepemimpinan mereka untuk kepentingan yang baik, untuk kesejahteraan bangsa ini. Kami juga berdoa untuk pandemi COVID ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap orang yang terlibat di dalam tim untuk penanggulangan pandemi ini Tuhan di Indonesia.
Kami berdoa menyerahkan juga orang-orang yang saat ini sedang berjuang untuk melawan sakit ini. Engkau kiranya mau menyembuhkan mereka dengan setiap bantuan medis yang ada. Engkau juga kiranya mau memberkati setiap orang yang terlibat saat ini untuk bisa menemukan vaksin yang tepat dan terbaik untuk memerangi virus COVID-19 ini. Tuhan, berkati mereka dengan kemampuan dan juga usaha yang mereka lakukan sehingga vaksin tersebut boleh Engkau sediakan bagi kami maupun seluruh umat di dunia ini, sehingga pandemi ini boleh segera berakhir. Tuhan, saat ini juga kami ingin mendoakan persembahan yang boleh kami kumpulkan tadi. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan. Tuhan, biarlah persembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan dan bisa digunakan untuk perluasan pelayanan dan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkati juga tangan-tangan orang yang mengelolanya, sehingga mereka dapat mengelolanya dengan baik sesuai dengan apa yang diperuntukkan. Tuhan, inilah doa dan pergumulan kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau kiranya mendengar dan sahut ini seturutnya Engkau kehendaki, dan biarlah kami boleh mendoakannya, membawanya kepadamu Tuhan, dengan doa yang Engkau boleh ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Mari kita berdiri untuk menutup ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Muda Mudi 129 ayat 1 dan 2, Ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak di dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap dan berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah. Di saat ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau memampukan kami
anak-anakmu untuk menjadi pemimpin yang berintegritas di dalam kehidupan kami dari hari pas hari. Kau juga kiranya mau memberkati kami dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami di minggu yang baru nanti. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap aktivitas kami, Engkau kiranya mau menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya Engkau mau menjaga dan melindungi kami, dan biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus mau tinggal dan menyertai kami semuanya. Orang yang punya kami, orang yang jauh, yang dekat, yang menyayangi, bahkan yang tidak menyukai kami sekalipun. Engkau mau memberkati kami semuanya hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Nah, ada informasi nih. Dalam rangkaian Natal 2020, Pelkat Teruna mengadakan lomba vokal grup Teruna dan keluarga. Lomba vokal grup ini terdiri dari 4-5 orang anggota keluarga, sudah termasuk adik layan ya. Penampilan vokal grup direkam di rumah masing-masing, dan kemudian video tersebut akan dikirim kepada kakak layan. Nah, lagu pilihannya ada 3 nih. Yang pertama, Kidung Jemaat 120, Hai Siarkan di Gunung. Yang kedua, Kidung Jemaat 127, Kandang Domba Itu Rumahnya. Yang ketiga, Kidung Jemaat 96, Di Malam Sunyi Bergema. Batas pengumpulan waktu video pada hari Rabu 25 November ya, karena pada tanggal 29 akan diumumkan pemenangnya. Yuk ikutan lomba ini, hadiahnya menarik loh. Terima kasih kepada kakak layan yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan kepada teman-teman yang telah mengikuti ibadah hari ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.